Griffiths mengatakan bahwa dia tidak hanya membunuh mereka, tapi juga memutilasi tubuh korban-korbannya. Bahkan, dia juga memakan sebagian dari tubuh mereka. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis. Seorang mahasiswa yang terlihat cerdas, memiliki banyak bakat, tapi ternyata di balik itu semua, dia adalah seorang pembunuh berantai. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kisah kelam Stephen Griffiths, si manusia pintar yang menjadi seorang pembunuh. Siapa sangka di balik sosok cerdas seorang mahasiswa pasca sarjana tersembunyi jiwa pembunuh berdarah dingin. Stephen Griffiths, pria berpendidikan tinggi yang dikenal kalem dan tertarik pada kriminologi, justru menjadi pelaku dari salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan di negara Inggris. Bahkan dia dijuluki dengan julukan The Crossbow Cannibal. Dia merekam aksi pembunuhannya dan memutilasi korban-korbannya tanpa rasa bersalah. Bahkan mengakuinya dengan sangat bangga di depan pengadilan. Stephen Griffiths adalah sosok yang mengubah kota kecil Bradford menjadi pusat ketakutan setelah mengungkap kengerian yang dia lakukan di balik kehidupan normalnya sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana. Kasusnya bukan hanya soal pembunuhan saja, tapi juga tentang obsesi kelam, kepribadian ganda, dan bagaimana seorang pria yang terlihat cerdas bisa menyimpan sisi tergelap manusia hingga tidak terbayangkan. Stephen Griffiths lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1969 di negara Inggris. Masa kecilnya terlihat biasa saja, tapi seiring berjalannya waktu, sifat antisosial mulai muncul sejak dia usia muda. Dia sudah menunjukkan ketertarikan pada kekerasan, senjata, dan pembunuhan berantai. Bahkan saat remaja, dia sudah memiliki catatan kriminal karena menyerang seseorang dengan pisau. Dia sampai menjalani perawatan psikiater, tapi tidak pernah benar-benar ada kemajuan atau kesembuhan. Yang lebih mengerikannya lagi, Griffiths tidak hidup dalam bayang-bayang manusia. Dia nyata, dia ada. Dia mengambil jurusan kriminologi di Universitas Bradford dan sedang menulis buku tentang pembunuhan berantai dalam dunia akademis. Dia dianggap cerdas meskipun sedikit penyendiri, tapi tidak ada yang menyangka bahwa riset yang dia lakukan bukan hanya untuk gelar, tapi juga sebagai blueprint dari kejahatan yang akan dia jalani. Korban pertamanya yang diketahui adalah Susan Rushworth, seorang wanita berusia 43 tahun yang menghilang pada bulan Juni tahun 2009. Susan adalah seorang pekerja seksual dan dikenal di kawasan pusat Bradford. Ketika dia menghilang, kasusnya sempat mendapatkan perhatian, tapi belum dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Hampir setahun kemudian, pada bulan April tahun 2010, korban keduanya bernama Sally Armitage. Dia juga seorang pekerja seksual, sama seperti sebelumnya. Dia menghilang begitu saja, namun kali ini ada yang berbeda. Griffiths yang tinggal di sebuah apartemen di Tronton Road ternyata memiliki CCTV di lorong apartemennya. Kamera ini secara tidak sengaja merekam adegan yang sangat amat mengerikan. Sally berjalan menuju apartemennya dan tidak pernah keluar lagi. CCTV menangkap momen ketika Griffiths memanah Sally dengan panah modern. Dia memanah tepat di kepala Sally. Dia kemudian menyeret tubuhnya masuk ke dalam apartemennya. Beberapa hari kemudian, seorang petugas keamanan melihat rekaman itu dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Penyelidikan pun dimulai ketika polisi masuk ke dalam apartemen.
apartemen Griffiths, mereka menemukan jauh dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Akhirnya Griffiths ditangkap dan dia terlihat sangat tenang. Bahkan dia langsung mengakui semua pembunuhannya. Dengan nada yang sangat menyeramkan dan penuh dengan kebanggaan, Griffiths mengatakan, "Saya adalah Crossbow Cannibal." Saat ditanya oleh kepolisian siapa namanya, jawabannya membuat kepolisian terdiam. Ya, seperti yang tadi saya katakan, saya adalah Crossbow Cannibal. Dia mengaku telah membunuh 3 wanita, Susan, Sally Armitage, dan korban ketiganya, Suzanne Blymers, yang juga seorang pekerja seksual dan menghilang pada bulan Mei tahun 2010, tidak lama setelah menghilangnya Sally. Griffiths mengatakan bahwa dia tidak hanya membunuh mereka, tapi juga memutilasi tubuh korban-korbannya. Bahkan, dia juga memakan sebagian dari tubuh mereka. Polisi menemukan potongan tubuh Susan di sungai River Aire, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Griffiths juga menyimpan banyak catatan tentang pembunuhan ini, serta gambar-gambar pembunuhan berantai yang dia lakukan. Dia mendokumentasikan kejahatan dan video-video ekstrim lainnya. Motivasinya apa sih? Griffiths sendiri mengatakan bahwa dia ingin menjadi seseorang pembunuh yang terkenal. Dia sangat mengidolakan pembunuh berantai seperti Peter Sutcliffe dan banyak mencari tahu tentangnya. Dia menjadikan kejahatan sebagai obsesi pribadi, bukan hanya sebagai bahan studi, tapi juga sebagai aksi nyata. Dalam persidangan pada tahun 2010, Griffiths dinyatakan bersalah atas ketiga pembunuhan tersebut. Dia menunjukkan sikap acuh dan seolah bangga akan apa yang sudah dia lakukan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hakim bahkan mengatakan dia sebagai pria yang sangat berbahaya dan sadis. Yang lebih meresahkan dari kasus ini bukan hanya soal pembunuhan atau kanibalisme, tapi bagaimana seseorang itu bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Terlihat sebagai mahasiswa yang sangat cerdas, tapi ternyata dia menyimpan kekejaman yang sangat luar biasa di balik pintu rumahnya. Griffiths adalah bukti bahwa wajah monster tidak selalu menyeramkan. Kadang mereka pakai kemeja rapi, bawa buku kuliah, dan tinggal di lantai 2 apartemen sebelah. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.